بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang besar. Di antara nikmat itu, Allah menunjuk kita di antara hamba-hamba Allah sebagai talabul ilmi asy-syar'i, sebagai penuntut ilmu syar'i, yang merupakan sebuah tanda apakah hamba tersebut hamba yang diberikan petunjuk oleh Allah atau bahkan jauh dari petunjuk. Untuk kita mengetahui apakah kita berada di atas petunjuk di dalam kehidupan ini, atau prasangka kita berada di atas petunjuk padahal hakikatnya jauh dari petunjuk. Bagaimana mengetahui itu? Tidak lain adalah dengan ilmu. Sehingga dengan ilmu kita akan berjalan di atas jalannya orang-orang yang benar, dan tidak akan mungkin seseorang berada di atas jalan yang benar
kecuali dia berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Bahkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Jazakallahu khair. Siapa yang melawan, siapa yang mengingkari, siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasul, padahal jalan itu sudah jelas padanya, dan juga tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Siapa jalannya orang-orang beriman di dalam ayat ini? Siapa orang yang beriman pertama kali di zaman itu, di zaman turunnya ayat? Para sahabat. Maka orang yang tidak mengikuti jalannya Nabi, jalannya Rasul, dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, berarti di sana ada dua, jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Maka mereka akan berada di atas penyimpangan, dan bahkan bagi mereka azab yang pedih. Maka hibbati fillah, disinilah gunanya kita belajar, sehingga kita tahu mana jalan yang benar dan mana jalan di luar dari jalan yang benar. Dengan kita mengetahui jalannya yang benar, jalannya Rasulullah dan para sahabat, maka kita akan mengikuti mereka 100%, mengikuti mereka dengan benar. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam belajar agama ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tafsir juz amma, yang kita masih belum menyelesaikan surah Quraisy. Ya Pak, belum selesai ya? Belum. Kemarin sudah kita ambil ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ketiga. Di ayat yang pertama Allah menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Kata para ulama, kebiasaan orang Quraisy itu ada dua. Yang pertama, mereka rihlatash syita was-saif. Mereka melakukan perjalanan rihlah di musim dingin dan musim panas. Di musim dingin kemana mereka rihlah? Ke Yaman. Di musim panas ke negeri Syam.
Kemudian yang kedua, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, begitu mereka pulang dari rihlah mereka yang berbulan-bulan meninggalkan kota Makkah dengan membawa keuntungan yang besar, mereka berkumpul. Mereka berkumpul dan bercerita sebagaimana ceritanya para pedagang. Dan mereka merasakan perkumpulan itu dengan keamanan, kenyamanan. Setiap mereka pulang dari perdagangan luar dari kota Makkah, mereka berkumpul menikmati hasil dagang mereka, untung mereka. Mereka berkumpul dengan keceriaan dan kebahagiaan. Dan itu kebiasaan mereka. Dan tidaklah mereka melakukan itu kecuali karena mereka merasakan kenyamanan dan keamanan. Karena mereka tinggal di tempat haram, tanah haram, yang orang kafir Quraisy atau di luar dari itu pun meyakini tidak boleh terjadi keributan di dalam tanah suci haram. Orang-orang Quraisy tahu itu. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Di ayat yang pertama bercerita tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana Allah berikan keunggulan bagi mereka berdagang padahal mereka tinggal di tempat yang tidak tumbuh pepohonan, yang tidak ada sungainya. Batu yang keras. Maka Allah berikan mereka kepada mereka nikmat, kemuliaan, keunggulan dengan dipermudah bagi mereka berdagang. Maka ini adalah salah satu keunggulan orang-orang Quraisy. Ditambah lagi mereka tinggal di tempat yang aman, padahal di sekeliling mereka penuh dengan pembunuhan. Bahkan setiap hari, setiap saat terjadi peperangan, terjadi pembunuhan di antara suku, ingin meraih mana suku yang paling ditakuti, sehingga suku itu yang akan menguasai. Adapun di tanah haram, di Makkah tidak terjadi, sehingga mereka merasa aman. Dan mereka merasa aman sebuah nikmat atau tidak? Sebuah nikmat. Kemudian juga ditambah lagi dengan, nanti kita masuk ke surah Al-Fil, surah yang berbicara tentang Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Malah Allah yang menghancurkan mereka dengan tentara-tentaranya. Dengan kehancuran Abraha bersama tentara-tentaranya, itu menjadi semakin tinggilah derajat Ka'bah, semakin tinggilah derajat penduduk Makkah, semakin ditakuti, semakin dihormati, semakin dimuliakan, sehingga semakin amanlah orang yang tinggal di kota Makkah.
Dan ini nikmat. Nikmat. Makanya di sini Allah menyampaikan kenikmatan, karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah. Maka kalau Allah ingin ingatkan mereka, kalau seperti itu sudah Allah berikan kemuliaan, karunia yang banyak kepada mereka, maka Allah perintahkan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Harusnya mereka menyembah yang punya Ka'bah, pemilik Ka'bah. Bait di sini rabb hadzal bait. Al-bait di sini adalah Ka'bah. Karena secara asal bait itu apa artinya? Baitun, rumah secara asal. Namun yang dimaksud dengan ayat ini, sembahlah pemilik bait ini, rumah ini, maksudnya adalah pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Jadi harusnya mereka menyembah Allah, bukan malah menyembah patung berhala yang 300-an lebih patung berada di sekitar Ka'bah. Kalau ingin minta ini patungnya. Ingin minta ini patungnya. Ingin minta jodoh, ini patungnya. Ingin minta anak, ini patungnya. Ingin minta usaha, ini patungnya. Beda-beda. Makanya jumlahnya berapa? 300-an. Subhanallah, harusnya karena banyaknya karunia yang Allah berikan kepada Quraisy, ditambah lagi suku Quraisy itu Allah muliakan dari suku-suku lain, harusnya mereka menyembah Allah. Harusnya mereka menyembah pemilik Ka'bah itu, bukan menyembah patung yang di sekitar Ka'bah yang mereka buat. Makanya pelajaran bagi kita, ketika kenikmatan yang kita peroleh, semakin kita memperbagus ibadah kita. Karena banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin memperbagus ibadah, bukan malah merusak ibadah atau menghalangi ibadah. Harusnya semakin banyak kenikmatan yang kita peroleh dari Allah, semakin memperbagus ibadah kita, semakin memperbanyak sujud kita, rukuk kita, bukan malah menghambat. Terkadang subhanallah kebalikan. Subhanallah, terkadang kebalikan. Awalnya pengajian Masya Allah, rajin aktif ketika sholat berjamaah di shaf pertama. Ketika dilimpahkan rezeki, mana si fulan? Oh, lagi sibuk Ustaz. Sholat berjamaah pun sudah paling shaf yang paling terakhir, itu pun masbuk. Harusnya semakin Allah berikan nikmat, semakin bagus ibadah. Ini kenapa semakin Allah berikan nikmat, melimpah nikmat, semakin rusak ibadah. Makanya diantara yang ana ingat, Talhah, seorang sahabat Nabi, merusak ibadahnya, teringat kebunnya, dia sedekahkan kebun itu karena tidak mau mengganggu ibadahnya. Abdurrahman bin Auf, sangkingkan banyaknya onta berisi makanan yang besar, yang banyak, penuh,
ribuan onta, saking banyaknya, bergetar itu tanah. Bergetar tanah untuk diberikan kepada, di masa itu, di musim paciklik. Semakin bagus ibadah mereka. Itu harusnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Namun terkadang subhanallah, semakin Allah bukakan nikmat, semakin lalai, semakin rusak ibadah. Na'udzubillah. Harusnya semakin bagus. Makanya terkadang subhanallah, bisanya terkadang diwakilkan sama orang lain, mungkin sama anaknya, pekerjaan itu bisa, karena dia pemiliknya. Bisa diwakilkan sama anaknya misalnya, tapi kenapa masih dia yang mengurus sehingga lalai salat, melalaikan ta'lim, kajian, apalagi jauh dari masjid. Uban sudah putih, rambut sudah putih, mau kemana lagi itu? Sekarang subhanallah, ada anak-anak jumpai seperti itu, sibuk dengan masih permasalahan-permasalahan itu. Tinggal di kodi, dia lebih memilih tinggal di tengah-tengah hutan, menjaga kebun. Padahal dari segi umur subhanallah, berbulan-bulan nggak ada kajian, nggak ada sholat di masjid, nggak ada, subhanallah, di tengah hutan. Padahal bisa saja orang lain. Maka hibati fillah, yang benar-benar kita harus fahami dan kita harus cermati. Baik. Kemudian di ayat yang keempat Allah mengatakan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Rabb kalian, Rabb yang pemilik Ka'bah. Siapa itu Rabb pemilik Ka'bah? Allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kalian sehingga dengan makan itu menghilangkan rasa lapar. Allazi at'amahum, yang telah memberikan kepada mereka makanan sehingga dengan makanan itu menghilangkan rasa lapar. Iya Pak, hilang rasa lapar atau masih lapar? Makanya subhanallah, ini menunjukkan ahibati fillah, makanan itu pun siapa yang memberikan? Allah. Makanya sering kita baca doa setelah makan itu. Setelah kita makan, minum, alhamdulillahilladzi, diam ya Allah. Anam. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini dengan berkeyakinan makanan itu, minuman yang dia makan, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum itu hasil dari Allah, benar-benar 100% dari Allah. Dia menafikan usaha dia. Ada usaha di situ, ada, namun dia tidak menganggap usaha di situ. Dia benar-benar nikmat, pemberian dari Allah, makanan, minuman itu pemberian dari Allah 100%. Yakin seyakin-yakinnya ketika dia membaca doa itu,
maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Nikmat jemaah. Kenapa Allah mengatakan allazi at'amahum min ju'? Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian sebenarnya lapar. Kalian sebenarnya lapar. Kuberikan makanan. Kalian sebenarnya tanpa busana, tanpa pakaian, kuberikan pakaian. Kalian sebenarnya tersesat, kuberikan petunjuk. Maka subhanallah, makanan itu adalah nikmat. Nikmat dari Allah. Laisa jemaah. Belum. Maka kita yakini makanan yang kita makan adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Walaupun di sana ada usaha kita, nafikan itu. Jangan yang malah kita tonjolkan usaha kita, jangan sampai seperti Qarun. Ketika Qarun itu ditanya, dari mana harta ini yang engkau dapatkan? Apa katanya? Dari ilmu saya, dari usaha saya. Itu jawaban Qarun. Bukan menisbatkan kepada Allah lah, dia nisbatkan kepada dirinya, usahanya, kepintarannya. Jangan sampai. Maka nisbatkan sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, yang kita punya, usahakan itu datang dari Allah. Apapun yang kita miliki, sekecil apapun itu, datang dari Allah. Makanya kalau kita fahami, lahu mulkus samawati wal ard. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan lahu kullu syai', miliknya lah segalanya. Miliklah segalanya. Maka hibati fillah, dari ayat ini kita fahami makanan itu adalah sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Makanya jangan sampai membuang-buang makanan. Karena Allah memberikan nikmat dan Allah melarang mubazir. Allah melarang. Bahkan di dalam Islam, jangan membeli sesuatu yang sampai dikategorikan mubazir, nggak dipakai. Berapa mobil bapak? 10. Yang aktif cuma 2, 8 lagi. Itu pun kalau untuk naik kereta aja deh, mobil di situ juga. Kajian, undangan baru pakai mobil. Undangan atau acara-acara besar baru pakai mobil. Tapi kalau untuk ibadah naik kereta. Berarti mana lebih besar hisapnya nanti? Kereta atau mobil? Jadi jangan sesuatu yang dibeli tapi tidak dipakai. Apa kalau bahasa kita namanya? Banyak. Apa bahasanya ya? Dia mengumpulkan tahun ini, kereta tahun ini, semua ada. Koreksi ya? Apa? Koleksi. Tahun mulai dari tahun tinggi sampai tahun rendah ada. Ini tidak boleh. Baik.
Tapi kalau misalnya digunakan, iya. Kalau digunakan, silakan. Apalagi di dalam Islam tidak ada membatasi itu. Tidak ada membatasi harus, tidak ada membatasi, silakan. Tapi jangan sampai hukum masuk hukum mubazir. Makanan dibeli banyak-banyak di kulkas sampai busuk. Buah-buahan. Subhanallah. Boleh buah ini, boleh buah ini, boleh buah banyak. Tapi tak makan. Mubazir. Tak boleh. Boleh tas 100 juta, mubazir. Iya, Pak. Boleh tas harga mahal. Beli jam tangan. Apa fungsi jam tangan? Sampai ada nggak harga jam tangan tuh ratusan juta? Hah? Ada miliaran. Allah. Kalau ingin ya jangan terlalu tinggi lah. Istilahnya kalau ingin masih ya mungkin masih jutaan ya mungkin. Kalau sudah sampai puluhan juta, untuk apa puluhan juta hanya di sini saja kok? Hah? Anda teringat cerita Ustaz Syafiq dikasih jam tangan puluhan juta? Tidak dipakai, subhanallah. Dia ceritakan itu di salah satu kajian beliau. Kenapa hibata fillah? Karena subhanallah, banyak di manusia yang lain, kaum muslimin terkadang subhanallah yang masih membutuhkan makanan, Jangankan untuk membutuhkan yang lain, membutuhkan makanan, memikirkan makanan mereka. Alangkah bagusnya daripada kita membeli sesuatu yang mahal, kita sedekahkan. Ketika nanti kita meninggal dunia, jam tangan yang miliaran, yang ratusan juta tinggal atau apa itu? Kita bawa itu? Tak boleh dibawa itu. Maka subhanallah, banyak terlebih umat Islam, banyak yang saat ini membutuhkan makanan. Taib. Allazi at'amahum min ju'. Dialah yang pemilik Ka'bah, Allah yang memberikan makanan kepada kalian, sehingga dengan memberikan makanan itu hilanglah rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan juga memberikan keamanan bagi kalian. Makanya tempat tinggal yang aman itu nikmat. Aman dari pencuri, aman dari perampokan, aman dari pelecehan wanita. Di zaman sekarang, na'udzubillah, bahkan di tengah jalan pun mereka lecehkan. Keamanan itu nikmat. Sehingga dengan aman itu kita tidak ada rasa takut, nggak ada. Jangan sampai subhanallah, na'udzubillah, di tempat ingin keluar pun takut. Baik itu karena terjadi peperangan atau terjadi konflik, baik itu antara desa, antara suku. Sebagian daerah ada terjadi konflik, sehingga ingin masuk ke daerah ini nggak boleh, habis.
sehingga ingin keluar, merasa tidak aman. Maka aman, tempat tinggal yang aman itu sebuah nikmat. Ada di satu daerah itu ya mungkin ya kereta, kendaraan di situ saja aman. Di daerah lain terlambat sedikit masukkan malam, udah habis. Hewan-hewan ternak dia ada di satu tempat aman, dia berternak kambing aman, gak ada. Dan banyak anda dengar itu aman di sini bang, aman, alhamdulillah. Bahkan kendaraan pun di sini aman, nikmat. Di daerah lain, jangankan kambing, ikan lele pun habis. Padahal di samping rumah itu. Yang lebih menyedihkan lagi, kambing itu disembelih di kandangnya boleh. Subhanallah. Jadi keamanan, kita merasakan aman di sebuah tempat itu nikmat. Dan ahibati fillah, ini Allah ingatkan kepada orang Quraisy bahwa mereka tinggal di tempat yang aman, kota Makkah. Mereka tinggal di tempat yang aman. Siapa yang membuat aman di sebuah tempat adalah nikmat dari Allah. Makanya ahibati fillah, ketika terjadi kemaksiatan dan kesyirikan, disitulah akan hilang keamanan. Makanya Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang beriman dan menjaga iman mereka dari kezaliman. Kata para ulama, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama tafsir, namun ulama yang sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Mereka yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Berarti iman mereka terjaga dari kesyirikan, terjaga dari khurafat. Apa yang Allah berikan? Ulaika lahumul aman. Allah berikan keamanan yang bagi mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka berada di atas petunjuk. Maka jika kesyirikan terjaga di sebuah tempat, jauh dari kesyirikan, tidak ada kesyirikan di sana, kalaupun ada persentasenya kecil, demikian juga maksiat-maksiat lain, wallahi itu aman. Allah berikan keamanan. Maka tapi kalau seandainya di daerah itu, daerah yang subhanallah hidup kesyirikan di sana, hidup pelanggaran-pelanggaran dianggap biasa, pelanggaran agama dianggap biasa, maka subhanallah Allah cabut ke rasa aman di daerah itu. Allah cabut. Makanya daerah yang tidak, atau daerah yang tidak ada aman di sana ada dua.
Pertama, karena banyaknya maksiat, karena banyaknya kesyirikan. Yang kedua, itu bisa saja ujian. Ya Pak, itu bisa saja cobaan ujian. Di mana letak antara itu musibah, malapetaka atau ujian? Di mana letaknya? Di mana letak perbedaannya? Tergantung pada orangnya. Tergantung pada orangnya. Kalau orangnya benar-benar menjaga agama, berarti itu ujian. Tapi kalau orangnya jauh dari agama, itu bukan ujian, tapi malapetaka. Itu malapetaka. Maka jangan sampai malapetaka dikatakan ini Ustaz ujian. Nah, itu bukan ujian. Karena ujian itu pasti positif, nggak ada negatif. Ujian itu pasti positif. Karena ujian itu fungsinya adalah untuk menaikkan derajat, menghapus dosa, mempertinggi, memperbesar pahala. Positif. Tapi kalau malapetaka, tidak. Itu kehinaan. Itu teguran. Itu teguran. Sedang kita bermaksiat, tiba-tiba Allah berikan sesuatu kepada kita. Ingat, itu teguran, bukan ujian. Itu teguran. Tapi Ustaz, ana nggak ditegur Ustaz. Alhamdulillah aman. Tapi jalan juga dosanya. Dosa jalan terus. Kenyamanan, kedamaian juga jalan terus. Itu apa namanya? Istidraj. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Kalau ada kita melakukan kesalahan ditegur oleh Allah, itu tanda Allah sayang sama kita. Daripada tidak ditegur, terus diundur. Begitu sudah tinggi dicampakkan, jatuh. Lebih sakit atau tidak? Lebih sakit. Maka hibati fillah, aman itu nikmat yang luar biasa. Untuk menciptakan keamanan adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Jangan membuat keonaran. Jangan patenteng. Jangan andalkan ke apa namanya? Andalkan dengan kekuasaan atau kekuatan, malah itu membuat kerusakan. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita selesai dari surah Quraisy. InsyaAllah ba'da Isya nanti kita lanjut ke surah Al-Fil. Kita ambil sedikit dari surah Al-Fil, InsyaAllah. Baik, kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada surah Al-Fil. Surah yang ke-105. Surah yang ke-105. Surah Al-Fil ini berapa ayat? 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Filun, gajah. Surah Al-Fil masih tergolong di dalam deretan Makkiyah. Karena surah ini turun sebelum hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau terjemahannya, alam, hamzah, alif hamzah di sana istifham, pertanyaan. Tidakkah engkau melihat? Apakah tidak taro? Engkau melihat? Engkau di sini khitab, lawan bicara kepada Rasul. Huruf ta di situ adalah domir ta yang khitabnya kepada Rasul. Engkau melihat, taro. Kalau saya melihat, ta diganti menjadi alif. Jadi dibaca aro. Aro, saya melihat. Kaifa haluk? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, kaifa fa'ala. Kaifa, bagaimana? Fa'ala, berbuat. Rabbuka, Rabb, Tuhan. Rabbuka, Rabb, Allah. Ka,
engkau. Rabbuka, Rabbmu, Rabb engkau. Kalau Allah kita, Tuhan kita, ka diganti huruf na. Rabbuna. Rabbuna. Kalau Tuhan mereka diganti hum. Rabbuhum. Kalau Tuhanku diganti ya. Rabbi. Kata para ulama, termasuk di antara panggilan kepada Allah dengan kalimat Rabb adalah salah satu doa yang tidak ditolak. Makanya Nabi bercerita tentang seseorang yang musafir. Zakara rajulun yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb ya Rabb. Nabi bercerita tentang seseorang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan lemah dan berdoa, rambutnya acak-acak, rambutnya penuh dengan debu. Lalu dia mengatakan ya Rabb ya Rabb. Harusnya di antara, kata para ulama, di antara dia mengatakan ya Rabb adalah panggilan atau doa meminta dengan kalimat Rabb, maka doanya tidak akan tertolak. Berarti salah satu sebab doa mustajab dengan kalimat Rabb. Ya Rabbi. Rabbuka, Rabbmu. Ka di sini adalah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Ashab, bi dengan, ashab, ashabil fil, sahibul fil, sahibul bait. Kalau dikatakan sahibul bait, apa maksudnya? Yang punya rumah. Artinya kita tamu misalnya, mana sahibul bait? Mana yang punya rumah? Mana tuan rumah? Bahasa Arabnya sahibul bait. Kalau orang yang kena musibah, sahibul musibah. Berarti ada keluarga yang ada tali keluarga yang terkena musibah itu, tetap dia disebut sahibul musibah. Di sini ashabil fil. Siapa yang punya fil? Apa tadi fil? Gajah. Siapa yang punya gajah? Raja Abrahah dan tentara-tentaranya dan pasukan-pasukannya. Maka di sini Allah katakan, wahai Muhammad, alam taro, apakah engkau telah melihat? Kalau kita lihat di kitab terjemahan perkata di dalam Al-Quran, taro di sini alam taro. Apa arti alam taro? Alam ta'lam. Apakah engkau mengetahui? Karena kalau dilihat, Nabi melihat ashabul fil atau tidak? Tidak, sedangkan Nabi belum lahir.
Tak lama dari kisah kejadian dari Ashabul Fil, barulah lahir Nabi. Makanya sering disebut tahun gajah. Apakah engkau melihat? Nabi tidak melihat. Maka di sini diartikan alam taro di terjemahan, namun bahasa Arab ya. Apa arti alam taro? Maksudnya adalah alam ta'lam. Apakah engkau mengetahui wahai Muhammad? Dari mana Rasulullah tahu tentang kisahnya Abraha? Dari mana tahu? Hah? Apakah engkau sudah tahu wahai Muhammad? Apakah engkau telah mengetahui wahai Muhammad? Tentunya dikisahkan atau diceritakan. Apalagi di zaman itu, zaman yang bersejarah, yang kalau dia penduduk bahkan di luar dari penduduk Makkah tak mungkin tak tahu kisahnya Ashabul Fil, Abraha. Karena memang mereka penduduk Makkah melihat dengan mata kepala mereka. Bahkan mereka melihat burung-burung itu. Kalau dia hidup di zaman itu tak mungkin tak tahu. Maka tahulah Nabi tentang cerita itu. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui ya Muhammad, kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu berbuat. Naam, Allah itu berbuat atau tidak? Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuka hatinya. Mau turun, mau naik, sesuka hatinya. Allah berbuat. Fa'alun lima yurid. Gak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu, tak ada yang bisa menahannya. Makanya setelah kita sholat, apa kita baca? Setelah istighfar, Allahumma la mani'a ma a'taita. Kalau sudah Allah ingin memberi, gak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau sudah Allah melarang, menahan, gak ada yang bisa memberi. Fa'alun lima yurid. Allah berkehendak, Allah berbuat sesuka hatinya dengan kemaha bijaksanaannya. Maka termasuklah kisahnya Abraha ini bagian dari salah satu kuasaan Allah. Padahal sudah dirancang oleh Abraha dengan membawa gajah yang begitu besar, bahkan penduduk Makkah tak tahu ini makhluk apa ini. Makhluk apa ini? Karena di Makkah waktu itu tidak ada gajah. Makhluk apa ini? Sebagian mengatakan gajah yang dibawa oleh Abraha jumlahnya 8 ekor. Sebagian mengatakan 12 ekor. Tujuan Abraha membawa gajah itu untuk menggulingkan Ka'bah. Bahkan Abraha sudah membawa rantai. Lalu rantai itu diikatkan ke Ka'bah, kemudian diikatkan ke fil, ke gajah, lalu disuruh
gajah itu naik, habis tergulinglah Ka'bah. Sudah dirancang, sudah ada makar. Makanya di sini di ayat keduanya Allah mengatakan apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka sudah membuat makar. Mereka sudah membuat perencanaan, memakar. Namun Allah menggagalkan makar mereka. Sudah dirancangkan. Tujuan mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abrahah ini ahibatillah membangun, dan memang sudah ada kerjasama dengan Raja Najasyi Habasyah di waktu itu. Bahkan Abrahah ini sangat menghormati, tunduk kepada Raja Najasyi. Bukan Raja Najasyi ya, Raja Habasyah, bukan Najasyi ya, Habasyi. Habasyi itu Habasyah. Raja yang di waktu itu Raja Habasyah. Bukan Raja Najasyi ya, Raja Habasyah. Dia membangunkan sebuah gereja di Yaman, dan itu memang diinformasikan terlebih dahulu kepada Raja Habasyah, dan memang di waktu itu adalah Nasrani. Raja Habasyah di waktu itu beragamakan Nasrani. Lalu dia ingin dia mengatakan, Abraham mengatakan ingin membangun gereja yang besar. Bahkan gereja itu orang Arab mengatakan Al-Qulaish. Kenapa disebut orang Arab mengatakan Al-Qulaish? Karena sakingkan tingginya gereja. Sakingkan tingginya, setiap orang melihat jatuh peci. Kalau misalnya topi atau di atas kepalanya begitu melewat, jatuh itu, karena begitu tinggi. Karena tujuannya untuk mengalahkan perhatian dari Ka'bah. Dan bahkan dia sudah mengiklankan, mempromosikan kepada penduduk Yaman, bahkan sampai promosi itu kepada penduduk Arab, dan banyak yang tak setuju. Namun di waktu itu Abraham, raja besar, tentara besar, bahkan didukung oleh Habasyah. Adalah beberapa orang-orang Quraisy, beberapa anak-anak pemuda Quraisy, bahkan disebutkan dalam riwayat lain sampai ada yang membuang kotoran di gereja. Kenapa? Karena ingin tadi mengalahkan perhatian dari Ka'bah. Ka'bah itu walaupun orang Quraisy itu masih kafir, masih menghormati Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, menjadi pusat perhatian manusia zaman itu. Maka Abrahah ingin mengalihkan perhatian itu supaya ke gereja yang besar ini. Ada tandingan. Maka beberapa penduduk Quraisy atau pemuda Quraisy
membuat kerusakan di gereja itu, bahkan sampai terbakar. Itulah membuat Abraha semakin marah. Maka di antara tentara Abraha itu mengatakan, wahai raja, tidak ada yang melakukan ini kecuali penduduk Quraisy, Ka'bah Quraisy, karena mereka tidak setuju dengan gereja ini. Maka spontan Abraha mengatakan, kalau begitu berangkat ke Quraisy, menghancurkan Ka'bah mereka. Abraha menganggap Ka'bah itu punya Quraisy, padahal penduduk Quraisy mengatakan bukan punya mereka itu. Bahkan tokohnya orang Quraisy, Abdul Muttalib, mendatangi Abraha ingin mengambil 200 onta yang punyanya, ditangkap, ditawan oleh Abraha. 200 onta milik beliau. Datang dia menjumpai, ingin mengambil ontanya. Kata Abraha, wahai Abdul Muttalib, dengan gagahnya, dengan gantengnya, tampannya, Anda datang jauh-jauh ingin mengambil ontamu, bukan ingin menyelamatkan Ka'bahmu. Kata Abdul Muttalib, padahal masih kafir. Masih kafir. Kata Abdul Muttalib, onta itu punya saya, Ka'bah sudah ada yang punya. Ada pemilik Ka'bah. Bahkan Abdul Muttalib berupaya ingin mengelarang, jangan Abraha, bahaya. Karena ada pemilik itu. Siapa yang dimaksud Abdul Muttalib pemiliknya? Allah. Abdul Muttalib sudah paham pemilik Ka'bah itu Allah. Namun itu tadi, kenapa masih mereka membuat atau meletakkan patung-patung atau menyembah patung-patung di sisi Ka'bah? Karena nenek moyang juga lah. Karena mengikuti nenek moyang. Maka di sini Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau mengetahui? Mengetahui itu ada bisa dengan melihat. Ketika kita melihat berarti akan datang pengetahuan. Ada dengan tidak langsung melihat, tapi dengan mengetahuinya karena membaca. Kita mengetahui bagaimana sifat bentuk tubuh Nabi melihat atau membaca. Kalau ada di sini melihat berarti dia sahabat. Berapa umur sahabat kalau masih di zaman sekarang ya? Kita mengetahuinya dengan membaca hadis riwayat menjelaskan bagaimana hidungnya, bagaimana muka wajah Nabi, bagaimana bentuk badan dadanya, bagaimana rambutnya, bagaimana bahunya, bagaimana seberapa tingginya. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam membuat sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan semua tentang sifat-sifat fisik Rasul. Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan itu dalam kitabnya. Fa'ala rabbuka, bagaimana Allah berbuat, Tuhanmu telah berbuat bi ashabil fil, kepada orang-orang atau kepada yang punya fil, gajah, yaitu kepada penduduk
kepada Abrahah dan bala tentaranya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan mereka memiliki Abrahah dan bala tentaranya memiliki tipu daya, maka Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah buat sia-sia tipu daya mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus atas mereka tayran ababil, burung. Bukan burung ababil namanya. Kita lihat di tafsir apa? Ababil artinya adalah jama'atin mutadabi'ah, golongan, kelompok burung yang datang saling bergantian datangnya. Berbondong-bondong, tapi kalau berbondong-bondong bisa ada berhentinya. Ya berbondong-bondong lah, ya berbondong-bondong. Kita lihat tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan ababil. Jadi bukan nama ya, bukan nama burung ababil. Wa qala Ibnu Abbas wad-dhahak ababil yattabi' ba'daha ba'dha. Berkata Ibnu Abbas dan juga ad-dhahak, termasuk juga ulama tafsir, bahwa ababil itu adalah datang satu golongan, kemudian datang lagi golongan lain. Datangnya berturut, berurutan, berbondong-bondong. Itu maksud ababil. Wa qala Hasan al-Basri wa Qatadah al-ababil al-katsirah. Maksud dari ababil yakni katsirah, banyak. Jadi burung itu yang datang banyak. Bahkan Al-Imam Mujahid mengatakan maksud dari burung ababil itu adalah datang burungnya dari setiap arah. Dari setiap arah datang burung itu. Tak tahu dari mana arah pun datang. Jadi ababil itu sebagian mengartikan adalah datangnya burung ababil itu dengan berbondong-bondong. Sebagian mengatakan maksud ababil di sini adalah banyak. Itulah pendapat Imam Hasan al-Basri dan Qatadah. Sebagian mengatakan, termasuk Imam Mujahid mengatakan, maksud ababil adalah datang dari seluruh sisi, seluruh arah. Datang dari kanan, datang dari kiri, datang dari depan, belakang. Burung ababil itu. Apa yang mereka bawa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemana Allah utus mereka? Burung ababil itu? Burung ababil lagi ya. Kemana diutus oleh Allah burung itu? Ke Abrahah dan bala tentaranya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu datang dengan membawa 3 batu kecil. 3 batu kecil, bukan besar, kecil. Yang 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Dan batu ini bukan sembarang batu. Kalau di sebagian riwayat menyebutkan batu itu ketika dilemparkan batu itu oleh burung mengenai
itu tentara-tentaranya terlebih dahulu merasa gatal. Begitu mereka garu, kupasanlah daging-daging itu. Gatal, lalu mereka garu. Dengan mereka menggaru badan orang itu, maka kupasanlah daging-dagingnya. Berarti akan bolong-bolong kan? Begitu kupas, bolong. Kupas lagi digaru lagi, kupas, bolong. Makanya bolong-bolong. Itu sebagian riwayat menceritakan seperti itu. Bahkan termasuk jadi seluruh yang ingin menghancurkan Ka'bah, baik itu rajanya maupun filnya, apa tadi fil? Gajahnya maupun bala tentaranya, ada yang mati di tempat dan ada yang lari tapi tak jauh mati. Bahkan ada yang hidup, bahkan Aisyah melihat. Berarti berapa tahun itu? Kata Aisyah, bahkan Aisyah pernah melihat orang yang ikut di dalam ingin menghancurkan Ka'bah itu meminta-minta di jalan dengan cacat. Cacat karena batu tadi. Berarti semuanya memang dihinakan. Yang lebih parah Raja Abraha itu. Sempat dia melarikan diri ke Yaman. Namun di tengah jalan sebagian terpotong tubuhnya, sampai ke Yaman dan dia mati di Yaman sampai terbelah dadanya dan keluar jantungnya. Mati yang mengganaskan. Perjalanan dari Makkah tadi, karena dia terkena kena batu tadi, melarikan diri ke Yaman. Perjalanan dari Makkah itu ke Yaman itu sudah sebagian badannya sudah rontok, sudah semakin rontok. Begitu sampai ke Yaman mati, kemudian terbelahlah dadanya dan bahkan jantungnya itu keluar. Tak ada yang tersisa. Gak ada yang tersisa. Makanya Allah mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun kering yang dimakan ular. Tak ada yang tersisa. Adapun tersisa cacat, nggak bisa apa-apain, nggak bisa apa-apa. Seperti Aisyah tadi sudah melihat, minta-minta di jalan-jalan. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang ikut dengan Abraha ada yang dipaksa? Ya kan Pak? Ada kan di antara tentara itu dipaksa? Kata Rasulullah SAW, mereka dihancurkan semuanya, dibinasakan semuanya, nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kita sudah bahas itu kan di Masjid Al-Muhajirin, sesuai dengan niatnya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Masya Allah, ini udah lama ya. Insya Allah pekan akan datang kita masuk surah apa Pak? Habis surah masuk Al-Humazah ya.
masuk Al-Humazah. Ini Masya Allah, ini surah Al-Humazah ini. Tapi Anda lihat tanggal, kayaknya hari Senin kita Pak. Senin malam Selasa kita yang besok insya Allah akan datang membahas surah Al-Humazah insya Allah. Ini surah Al-Humazah, luar biasa surah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan Allah. Dan menampun kepada Allah dan menampun kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.